Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati, Ustadz dan Kiai kita bersama, Kiai Mudhafar LCMA, dan yang saya hormati, Direktur Utama Al-Quran Indonesia, Pak Agung Heru Setiawan, dan semua sahabat-sahabati Amil DKI Pusat maupun DKI Cabang se-Jawa Timur yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat hidayah, inayah, karunia, pertolongan Allah, hidayah Allah, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah dan penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu dituntun hari demi hari, minggu demi minggu dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan daya usaha perjuangan beliau lah kita pada detik hari ini masih bisa merasakan nikmatnya hidup dalam keadaan Islam, iman, dan insya Allah penuh semangat, spirit, movement menuju ridha Allah dan Rasulullah senantiasa tiap harinya. Semoga kita kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umat yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya selaku mastering seremoni pada kesempatan siang hari ini menyapa Bapak Ibu semuanya bahwasanya siang hari ini kita melakukan kajian mingguan kembali ya sebagaimana biasanya di Dompet Al-Quran Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas tentang kitab Fi Adabi Hamalatil Quran yang mana dikarang oleh Syekh An-Nawawi yang akan dipandu oleh beliau yakni Ustadz Mudhafar LCMA. Baik, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, silakan bisa nanti langsung chat pertanyaannya via saya, Deki Host, maupun co-host kita di siang hari ini, yakni ada Mas Yusuf atau Mas Goodlev gitu ya. Nah, nanti silakan bisa disampaikan pertanyaannya agar lebih menyatu apa-apa yang disampaikan oleh beliau dalam benak kita. Baik, menyikat waktu kepada beliau Ustadz Mudhafar, silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk penyampaian materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Walhamdulillah amin. Baik Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan anjaran beliau. Baik, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa panji Al-Quran, para pengemban risalah Al-Quran, para ahli Al-Quran. InsyaAllah kita sudah baca beberapa bagian sampai bab yang ketiga InsyaAllah kalau dalam tanda yang ada di buku saya. Sehingga kita masuk dalam Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Ini fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimi. Jadi bab keempat ini tentang adab-adab guru dan pelajar Al-Quran, pengajar dan pelajar Al-Quran. Nah, jadi secara umum itu kan ahli Al-Quran itu terdiri dari ya dua itu, antara muallim atau muta'allim. Jadi pengajar atau pelajar, itu fokusnya ke sana. Insyaallah gitu. Nah, di
dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, beliau mengatakan hadzal bab ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Bab keempat ini dan dua bab sesudahnya itu merupakan tujuan utama penulisan kitab ini. Ada tema utamanya itu ada di 3 bab ini. Bab keempat, lalu kelima dan keenam. Bab keempat dan 2 bab setelahnya. Wa huwa tawilan muntashir jiddan. Ya, tema yang yang terkandung di dalam 3 bab ini itu tema yang sangat panjang dan luas cakupan sekali cakupan bahasanya kalau mau dikaji. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusul. Jadi saya, kata Imam Nawawi, itu hanya memberikan isyarat pada maksud-maksudnya, artinya bahwa tema-tema intinya gitu gampangnya. Jadi tema-tema intinya secara ringkas dalam beberapa pasal. Liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah taala, agar supaya mudah dihafal atau mudah diingat dan juga mudah dicatat atau diperhatikan insyaallah taala. Nah, di sini ada pasal-pasal terkait dengan ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kita membaca pasal demi pasal dari bab keempat ini yang terkait dengan adab muallimil Quran wa muta'allimi. Jadi adab-adab, etika-etika, akhlak-akhlak, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pengajar dan pelajar Al-Quran. Ini ada yang menarik. Jadi beliau ini membagi bab tentang adab itu menjadi ada adab muallim, ada adab muta'allim. Jadi meskipun sebagian adab yang dimaksud itu sifatnya mustarakah. Artinya adab gabungan, artinya adab yang harus dimiliki oleh mu'alim, begitu juga muta'alim. Itu banyak yang sama. Tapi ada beberapa yang berbeda. Jadi ini adab khusus bagi mu'alim, ada adab khusus bagi muta'alim. Yang menarik apa? Yang paling menarik di sini bahwa ketika kita bicara adab dalam konteks pembelajaran di sini konteksnya pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran dalam hal apa saja, ilmu apa saja. Ketika kita bicara tentang adab, etika yang harus dimiliki, itu rata-rata tema itu ditujukan kepada pelajar, bukan pengajar. Kepada murid bukan guru. Kepada santri bukan kiai. Jadi itu rata-rata ketika ini dalam pembelajaran itu murid harus begini, santri harus begini, pelajar harus begini, etikanya, adabnya. Jadi dalam belajar ilmu sampai dalam memegang buku, memegang kitab, cara bacanya, cara duduknya. Jadi artinya cara bertanya. Itu semua penuh dengan etika, adab itu cara berjalan di depan guru dan lain sebagainya seperti apa. Itu ketika kita bicara adab itu selalu begitu. Nah, di sini diingatkan bahwa yang harus punya adab dalam pembelajaran Al-Quran, dalam mengemban panji Al-Quran itu tidak hanya pembelajar atau tidak hanya murid atau santri, tapi juga pengajar, guru dan kiai. Itu sama. Jadi karena adab itu dalam konteks hubungan antar sesama yang dipertemukan oleh beberapa kepentingan tertentu, itu adab dalam arti sifat etika,
Jadi moral yang dimiliki seorang itu kan sifatnya timbal balik. Jadi meskipun ada yang memang itu yang disebut dengan adab itu sifat dasar saja, tidak harus terkait dengan orang lain. Tapi khususnya yang terkait dengan orang lain nanti kan kita akan ketahui banyak bagian-bagian etika itu yang kaitannya dengan sikap terhadap orang lain. Itu kan memang timbal balik. Jadi timbal balik antara guru murid itu timbal balik, antara orang tua anak timbal balik, antara suami istri timbal balik, antara anggota masyarakat dengan tetangganya timbal balik. Jadi seperti itu. Tidak dari satu arah. Itu kaidah dasar. Makanya ketika ada tuntutan bahwa seorang murid itu harus begini sifatnya, etikanya, adabnya. Jadi gitu. Maka tentu itu kan dari terhadap guru. Itu kan berarti itu merupakan kewajiban murid, kewajiban santri terhadap guru dan kiai. Berarti itu haknya guru dan kiai. Itu ada timbal baliknya. Pasti murid juga tidak hanya punya kewajiban saja, punya hak juga. Nah, haknya murid, haknya santri, kewajiban guru. Jangankan antar sesama manusia, murid guru, anak orang tua, suami, istri dan seterusnya, dan sesama tetangga. Lu antara hamba dengan sang khalik saja, itu juga ada. Jadi ya mungkin ada yang pernah baca hadis Nabi Muhammad SAW ketika bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, sedang berdua dengan Sayyidina Mu'adz. Terus kemudian Sayyidina Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Perhatikan. Berarti ini merupakan hak Allah atas hamba, menjadi kewajiban hamba terhadap Allah, hak Allah diberikan. Yang menarik, ternyata juga hamba itu punya hak atas Allah. Dan apa hak hamba atas Allah jika hamba itu sudah memenuhi kewajibannya? Ini dengan Khalik Allah Tuhan saja ada, apalagi antara. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu intinya bahwa jadi di dalam kitab ini ketika berbicara tentang adab para pembawa panji Al-Quran, para pengemban Al-Quran, itu yang namanya yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ya ada guru, ada murid, ada ustadz, ada jamaah. Jadi ada kiai, ada santri. Seperti itu. Jadi ada yang tahapannya pembelajar, ada yang tahapannya pengajar. Pengajar itu bukan berarti kemudian dia secara formal ya. Memang pengajar, memang guru, memang ustadz gitu. Tapi di sini secara umum itu seseorang yang dalam kemampuan, jadi kemampuan ilmu Al-Quran, tilawahnya, tajwidnya, makhrajnya itu memang sudah sampai ke level yang sudah ibaratnya kalau dulu para santri para ulama itu kan gitu. Ketika mereka sudah belajar itu kalau sekarang kan ijazah, sertifikat, tanda. Kalau dulu sama juga ijazah. Artinya ijazah itu adalah rekomendasi, adalah izin, perkenan dari guru, dari syekh. Saya sudah beri kamu ijazah, izin, perkenan untuk mengajar. Jadi karena syekh ini sudah tahu, ini sudah sampai ke ilmu itu. Nah, artinya bahwa ibaratnya dia sudah sampai atau memiliki ilmu yang membuatnya kalau dalam konteks fatwa itu sudah boleh berfatwa. Jadi Imam Syafi'i itu umur belasan tahun itu sudah diizinkan gurunya untuk berfatwa. Jadi gitu. Nah, seperti itu mungkin belum tentu beliau itu langsung memberi fatwa. Tapi paling tidak
timbal balik. Jadi harus timbal balik seperti itu. Nah, diingatkan bahwa kalau selama ini ketika kita bicara adab dan semacam itu, titik tekannya itu ke muta'alim saja, ke tilmid saja, ke talib saja gitu. Jadi ke santri, tapi di sini diingatkan enggak, tidak hanya santri, tidak hanya murid, tidak hanya pelajar, tapi juga guru, jadi pengajar dan kiai itu juga harus memenuhi adab-adab tertentu. Apalagi konteksnya dalam bimbingan Al-Quran. Itu poin pertama. Poin kedua yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa beliau dalam membicarakan tentang adab pengajar dan pelajar Al-Quran, itu justru memulainya itu dengan adab yang harus dimiliki oleh mu'alim, oleh ustadz, oleh mu'alim mu'alimah, oleh ustadz ustadzah, oleh mudaris mudarisah, jadi oleh kiai kiaiyah gitu. Jadi sampai oleh itu. Sebelum nanti setelah itu bicara tentang adab yang harus dipenuhi oleh santri, muridnya. Jadi gitu. Nah, sehingga di sini nanti kita akan baca. Jadi ketika bicara tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang mu'alim, nah berarti kewajiban mu'alim kan, kewajiban guru, kewajiban kiai. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru itu kewajibannya, tanggung jawabnya, yang ada kaitannya dengan murid itu berarti haknya murid. Jadi bicara tentang haknya murid, haknya santri, haknya pelajar lebih dulu daripada kewajibannya. Tentang kewajiban lebih ditekankan ke gurunya. Saya menyimpulkan minimal 2 hal. Jadi minimal 2 hal. Yang pertama berarti, jadi tentu beliau ketika berbicara tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh para pengemban panja Al-Quran, para pembawa panja Al-Quran, ini kan tujuannya agar supaya jadi kondisi itu baik kan, termasuk dalam proses pembelajaran. Mengapa kok murid itu harus punya etika ini, adab ini, kan supaya bisa dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dimudahkan Allah. Jadi tujuan kan itu. Nah, untuk mewujudkan jadi tujuan itu, artinya sehingga betul-betul siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik sebagai pelajar atau pengajar, baik sebagai murid atau guru, baik sebagai santri atau kiai, itu memang memiliki karakteristik dan sifat yang ideal. Nah, itu tadi kita katakan bahwa harus timbal balik. Jadi dalam proses pembelajaran Al-Quran itu tidak hanya pelajar saja, penuntut ilmu saja, murid dan santri saja, tapi juga pengajar, guru, dan kiai. Artinya dengan adanya hubungan timbal balik tadi itu, maka tujuan agar supaya semua yang berhubungan dengan Al-Quran, pengemban panja Al-Quran itu semuanya memiliki sifat-sifat yang ideal. Jadi harus kedua belah pihak, ya murid ya guru, ya pelajar ya pengajar, jadi gitu, ya santri ya kiai. Kalau hanya dari satu sisi saja itu susah. Jadi bahwa misalnya bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, artinya bahwa dalam pembelajaran itu udah terus saja ini santrinya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, tapi sementara santri itu tidak mendapatkan praktek seperti yang disampaikan itu ada pada gurunya, pada ustadznya, pada kiainya, dan itu biasanya kontraproduktif. Ya samalah seperti seorang ustadz, pendakwah, penceramah ngomong bagus sekali omongannya, tapi ketika masyarakat audiens jamaah tahu bahwa
fakta kehidupan sang penceramah itu kebalikan atau tidak sama, tidak seperti yang diomongkan. Itu kan biasanya kemudian malah kontraproduktif. Jadi seperti itu. Artinya bahwa kalau hanya dari satu arah saja itu tidak terjadi. Karena di sini faktornya itu pertama adalah bahwa berarti dengan beliau mengawali pembahasan tentang adab antara muta'alim dan mu'allim itu, beliau dahulukan mu'allim dulu. Itu berarti di sini kaitannya itu dengan posisi atau status guru sebagai qudwah, guru sebagai uswah, guru sebagai contoh dan teladan. Sehingga kalau diharapkan nanti muta'alim, tilmid, talib dan seterusnya itu jadi pelajar, jadi murid, santri, jadi dituntut untuk memiliki sifat-sifat tertentu itu lebih mudah. Karena apa? Karena langsung mendapatkan teladan itu dari gurunya. Sementara ketika guru tidak di posisi teladan dalam hal itu semuanya, itu biasanya kontraproduktif yang terjadi malahan. Sangat tidak mudah. Jadi soal begitu. Ini yang paling utama. Berarti juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi, jadi dampak dan pengaruh keistiqomahan guru, pengajar dan kiai dalam hal ini itu sangat vital sekali, sangat mendasar sekali. Jadi insya Allah begitu. Baik, itu kemudian kita baca beberapa di antaranya. Jadi saya ingatkan adab yang dimaksudkan di sini itu bukan maksudnya etika kepantasan. Jadi ketika kita bicara tentang sifat atau akhlak, khususnya dalam konteks interaksi antar sesama, baik di skop yang terbatas keluarga maupun lebih luas lagi. Nah, yang dimaksud dengan adab itu bukan hanya etika yang biasa digunakan kata adab itu untuk etika kepantasan. Etika kepantasan. Yang sifatnya mungkin hukum maksimalnya sunnah. Nah, yang dimaksud dengan adab di dalam kitab ini, di mana judulnya juga memang tentang adab, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, itu bukan itu. Jadi adab itu memiliki jadi dengan arti sifat, karakteristik, perilaku. Gitu. Sifat, karakteristik, dan perilaku. Bagaimana perilaku seseorang? Sikapnya ketika dia jadi seorang anak terhadap bapak ibunya. Itu tidak hanya adab yang hukumnya sunnah. Kebanyakannya wajib dan fardu ain. Nah, sehingga di sini itu ketika kita bicara adab itu tidak jangan dipahami bahwa ini maksudnya adalah bicara tentang etika umum, etika kepantasan, itu ada. Tapi fokus kita bukan di situ. Adab di sini luas sekali. Jadi meliputi semua sifat, karakteristik. Jadi yang harus dipenuhi oleh seorang pengajar Al-Qur'an dan juga pembelajar Al-Qur'an. Ya. Nah, termasuk di antara yang pertama kali disebutkan di sini itu misalnya di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang guru Al-Qur'an, seorang dosen Al-Qur'an, seorang ini. Itu adalah tentang ikhlas. Bahwa guru itu harus ikhlas ini itu. Jadi ini yang pertama kan ikhlas. Ikhlas itu wajib. Jadi yang paling wajib, syarat mutlak diterimanya sebuah amal. Termasuk dalam hal di sini pengajaran Al-Qur'an. Itu ikhlas. Ikhlas itu adab.
Jadi ikhlas itu adab. Jadi seperti itu mungkin bisa ditangkap. Jadi tidak hanya tertuju kepada hal-hal yang sifatnya mungkin sekadarnya saja dan seterusnya itu misalnya itu, atau enggak yang hukumnya sifatnya hanya mungkin sunnah, atau hukum tanya tadi saya sebutkan etika kepantasan. Jadi ini babnya patah nggak patah sih. Nah, di sini tidak. Jadi bahwa adab itu bisa meliputi wilayah yang sangat luas sekali, menjangkau segmen yang itu luas sekali, insya Allah begitu. Jadi, nah ini maka kemudian yang kita baca fasal wahid, jadi pasal yang pertama ini yang tadi saya maksudkan, wa awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Jadi yang pertama kali harus dilakukan atau dimiliki oleh seorang mukri. Kalau mukri itu sudah ustaz, sudah syekh dalam bidang qiraah, ahli qiraah. Jadi gitu. Nah, yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang mukri dan juga qari. Nah, kalau qari ini mungkin tertuju ke murid yang memang diinikan. Nah, itu dikatakan bahwa pertama kali yang wajib dimiliki, dilakukan oleh seorang mukri atau qari itu ayaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Hendaklah ia itu dalam hal itu semuanya itu dia hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi ini yang perlu agak diurai. Jadi bahwa mendasarkan setiap amal, setiap aktivitas, setiap apapun itu dengan amal dengan keikhlasan itu juga tetap perlu ada implementasi dan segala macam itu seperti apa. Ya, tapi intinya di sini fokus kita kepada adab muallimil Quran, pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, kiai Al-Quran. Jadi gitu. Yang diminta atau yang diharuskan bahwa dia dengan qiraat tilawah yang dilakukannya itu hendaklah ia tidak berkeinginan apapun kecuali ridha Allah. Saya salat untuk dapat ridha Allah, saya zakat untuk dapat ridha Allah Ta'ala, saya puasa saya ingat ridha Allah Ta'ala, saya kayak gitu. Nah, itu yang ada. Nah, di sini kita panjang kalau kita bicara masalah ikhlas dan niat dan segala macam itu. Tapi yang jelas kemudian beliau mengutip firman Allah dalam surat apa ini? Jadi surat Al-Bayyinah ya. Saya lupa. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi di sini diingatkan Imam Nawawi yang pertama kali dari dalam tanda kutip adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar Al-Quran, guru Al-Quran itu adalah betul-betul yang diinginkan itu adalah ridha Allah, bukan yang lainnya dan semacam itu. Nah, ini penjelasan bahwa Anda harus hanya menginginkan ridha Allah bukan yang lainnya itu sering rancu dalam implementasi. Jadi itu maksudnya bahwa tidak jarang jadi ya mereka yang sudah tahu bagaimana seseorang seharusnya ikhlas beramal karena Allah, bukan tidak karena pamrihnya itu. Tapi ketika kita bawa ke praktek itu sangat tidak mudah. Jadi praktek sangat tidak mudah. Nah, di sini konteksnya adalah bahwa ya intinya di pasal
pertama atau juga kemudian ini pertama itu sifat pertama yang dimiliki itu adalah ini. Jadi ikhlas karena Allah. Jadi yang dituju adalah Allah Ta'ala. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang tadi, tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, secara tulus, secara murni. Jadi mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah jalan agama yang lurus, insyaallah begitu. Nah, jadi pertama faktor keikhlasan, faktor niat. Di dalam hadis terkenal riwayat Imam jadi Bukhari Muslim itu kan disebutkan di situ bahwa wa fi sahihaini an Rasulullah SAW dari dua kitab sahihnya. Jadi gitu. Hati tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi bahwa segala sesuatu, segala amal itu tergantung niatnya. Jadi dan setiap orang akan mendapatkan imbalan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi ini niat pertama. Jadi niat itu niat ikhlas. Jadi fokusnya lebih ke niat ikhlas. Jadi ada kesungguhan, ada kejujuran dan lain sebagainya, insyaallah begitu. Ya, jadi ini yang pertama, yaitu bahwa menjaga keikhlasan. Jadi menjaga keikhlasan karena memang ya itu mutlak. Tinggal bagaimana prakteknya. Jadi ini tentang praktek kita kan sering orang itu salah paham seperti yang tulis Imam Nawawi tadi. Yang tulis Imam Nawawi tadi itu kan gitu. Bahwa dia wajib sesudahnya. Jadi wajib dia mengharapkan ridha Allah, mencari ridha Allah. Jadi melakukan sesuatu itu karena ridha Allah Ta'ala. Insyaallah. Nah, ini babnya bahwa udah saya hanya berharap ridha Allah Ta'ala. Hanya itu. Sementara ikhlas itu mungkin juga sudah pernah saya singgung atau mungkin saya sampaikan di sini. Ikhlas itu intinya beramal karena Allah. Karena Allah sebagai faktor pendorong utama, faktor pemicu utama, faktor penggerak utama, itu Allah. Nah, cuman karena Allah, beramal karena Allah sama dengan amal ikhlas. Beramal karena Allah Ta'ala itu Nah, di sini beramal, beribadah karena Allah. Ini karena Allah, antara karena lafal karena dengan lafal jalal Allah Ta'ala itu perlu dikelirkan. Jadi maksud karena Allah itu apa? Jadi kalau seorang mengatakannya karena Allah itu bingung. Jadi itu karena Allah apanya? Apa yang karena Allah? Nah, itu yang kita katakan bahwa saya sering menyampaikan. Jadi di situ ada kalimat atau jumlah yang belum dimunculkan. Jadi yaitu bahwa seseorang sholat karena Allah. Nah, karena Allah itu sebelum antara karena dengan Allah itu ada apa gitu. Nah, itu biasanya saya sampaikan bahwa seseorang beramal ibadah itu dinilai ikhlas. Jadi gitu, itu ketika dia beramal ibadah ikhlas ya karena Allah. Nah, karenanya itu ada yang karena cinta kepada Allah. Jadi cintanya maka dia beramal beribadah. Yang kedua adalah karena Allah, itu maksudnya karena syukur. Jadi, semua amal ibadah yang kita lakukan ini itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Karena syukur. Jadi, karena syukur kepada Allah berarti ikhlas. Yang ketiga adalah misalnya bahwa
beramal ibadah itu karena ruh ta'at, karena semangat ini. Mohon maaf, apakah suara saya ada gangguan? Ya Ustadz, agak gaung sedikit di sana. Mana ya? Gimana? Apa enggak ini? Enggak dari ininya? Dari apa ini kira-kira? Apa? Masih atau gimana? Oh, sudah lancar coba Ustadz. Baik. Kayaknya suara dari ini, dari yang di posisi unmute apa itu? Yang lainnya itu mungkin juga punya pengaruh. Oh ya. Coba Mas Utlef tolong dibantu. Ngawi itu. Oh ya, mungkin baru sudah ini kan. Ada feedback, ada pantulan gitu. Oke, baik. Nah, jadi itu ini bahwa kita di sini dalam ikhlas itu seperti itu, karena kalau kalau kita baca definisi ikhlas terus seperti yang ada dalam kitabnya kayak Imam Nawawi, alat ukurnya itu beliau. Antum kalau baca itu dalam definisi dan praktek atau contoh-contoh ikhlas dari para ulama dulu itu, kayak contoh ngajar Quran itu harus ikhlas, itu harus free tanpa gaji. Misalnya gitu. Ini kelasnya beliau zaman waktu itu. Jadi udah murni ridha Allah. Jangan karena dibayar, karena ini, karena itu, kayak gitu. Nah itu karena mengapa saya apa itu perlu kita jelaskan di sini, karena udah murni ridha Allah, tidak ada harapan pamrih materi tertentu, imbalan tertentu, ini itu, itu sudah nggak masuk itu kalau ke sana. Nah ini yang perlu saya wah ini berat ini kalau ke sana, kita nggak masuk semuanya, itu nggak ikhlas semuanya gitu. Nah ini yang saya katakan bahwa jadi ini ikhlas itu amal hati. Intinya apa itu, bahwa dalam kita beramal dengan amal tertentu apapun itu, salat, zakat, puasa, haji, termasuk dalam hal ini mengajar atau belajar atau membaca Al-Qur'an itu apa? Jadi kita melakukannya karena Allah, artinya karena Allah itu sebagai landasan dasar, faktor penggerak utama itu. Karena cuman tadi karena Allah itu apa maksudnya? Itu karena cinta Allah, cinta kita kepada Allah yang menggerakkan kita untuk salat, menggerakkan kita untuk tilawah Al-Quran, menggerakkan kita untuk belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Jadi itu terus kemudian yang ketiga, karena Allah itu karena syukur kepada Allah. Motivasi kita syukur. Itu yang menggerakkan kita untuk beramal, itu syukur. Nah, yang ketiga adalah karena Allah itu karena semangat ubudiyah. Jadi beramal dengan semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita hamba Allah, kita harus menghamba kepada Allah. Jadi itu semangat ketaatan, semangat kepatuhan. Itu ikhlas. Nah, yang keempat adalah beramal ibadah secara ikhlas, termasuk dalam hal ini adalah mengajarkan Al-Quran itu artinya ada roja, harapan. Ada harapan. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini pamrih. Sering saya katakan bahwa definisi ikhlas beramal tanpa pamrih itu tidak benar. Justru pamrih yang dalam bahasa Arabnya roja itu salah satu bukti keikhlasan. Salah satu bentuk keikhlasan ketika seseorang beramal yang memotivasi dia, yang menggerakkan dia untuk beramal itu karena roja, karena pamrih. Nah, cuman di sini pamrihnya kepada Allah.
Baru kalau yang pamrihnya kepada selain Allah itu baru riya. Baru enggak ikhlas. Tapi ketika pamrihnya kepada Allah, yang dipamrihkan itu syar'i, minimal mubah. Jadi gitu. Terus kemudian wasilah, ikhtiar yang dilakukan sebagai apa? Sebagai bukti pamrih dikatakan roja itu kan harus yang sungguh-sungguh kan. Bukti sungguh-sungguhnya pamrih harapan seseorang itu ikhtiarnya. Santri, murid, siswa, mahasiswa ingin dapat ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ingin lulus, ingin dapat nilai tertinggi. Pamrih kan? Nah, di sini apa pamrihnya? Kalau itu pamrih terhadap dosennya, gurunya, kiainya, itu enggak ikhlas. Tapi kalau dia ingin itu digantungkan kepada Allah, jadi gitu. Jadi itu doa yang tidak terucap. Itu ikhlas. Itu pertama. Yang dipamrihkan ingin lulus, nilai tertinggi, ingin dapat ilmu banyak. Jadi sehingga dengan ilmunya itu dia bisa bekerja, dapat rezeki yang halal itu syar'i semuanya itu. Yang dipamrihkan syar'i. Yang dipamrihkan syar'i. Jadi seperti itu. Terus kemudian sarana wasilah yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan itu juga syar'i. Upayanya, ikhtiarnya. Yang tadi kita sebutkan bahwa santri ingin ini. Jadi ya berharap kepada Allah Ta'ala, yang diharapkan dapat ilmu, dapat ijazah, dapat itu syar'i semuanya, nggak masalah. Terus kemudian yang dilakukan dia apa? Belajar. Jadi gitu. Di samping juga melakukan wasilah syariah dengan salat, dengan zikir, tilawah Al-Quran, infak, sedekah, supaya Allah memberikan kemudahan. Tapi di samping itu juga belajar seperti itu. Kalau pamrihnya rizki, itu pembuktiannya adalah dia bekerja. Jadi gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi, nah, itu. Jadi pertama pamrih. Keempat adalah pamrih roja. Nah, roja ini selama kepada Allah, bentuk apa yang dipamrihkan itu apapun. Termasuk pamrih-pamrih yang biasanya kan pamrih kepada ridho Allah. Itu rata-rata ikhlas dibatasi itu. Ketika yang dipamrihkan itu ridho Allah, cinta Allah. Jadi gitu. Terus kemudian apalagi gitu. Jadi itu yang paling utama. Padahal tidak terbatas ke itu. Intinya pamrih kepada Allah, apapun yang dibolehkan untuk kita pamrih kepada Allah. Apakah yang dibolehkan untuk kita pamrihkan kepada Allah itu hanya ridho dan cinta? Bukankah kita wajib berpamrih kepada Allah dalam bentuk rahmat Allah, nikmat Allah apapun? Rahmat, nikmat Allah, pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, pahala dari Allah, balasan baik dari Allah. Terus biasanya, oke, iya, rahmat juga, tapi rahmat ukhrawi. Banyak yang mengatakan kalau yang kita pamrihkan rahmat duniawi itu berarti riya, berarti enggak ikhlas. Kata siapa? Memang rahmat duniawi berupa harta misalnya, berupa kesehatan, kesembuhan kalau sakit, berupa kelulusan, berupa diterima kerja, berupa naik pangkat. Selama yang itu kita gantungkan pamrihnya kepada Allah, dan kita mengatakan bahwa orang lulus itu nikmat Allah, rahmat Allah. Orang selamat karena rahmat Allah. Orang ini karena dari Allah. Nah, artinya bahwa itu apa yang kita pamrihkan yang penting syar'i, minimal mubah.
Meskipun duniawi sekalipun. Selama kita gantungkan harapan dan pamrih kepada Allah, itu berarti kita ikhlas. Jadi sering saya katakan bahwa jadi seseorang mau berangkat kerja, jadi baik nunggu tokonya atau mungkin sebelum berangkat dia sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Salah satu yang menjadi penggerak dia, pemotivasi dia untuk sholat duha, itu berharap mudah-mudahan usahanya lancar, rizkinya juga dilancarkan, keuntungan hari itu ini. Termasuk mungkin murid mau sekolah atau mungkin mahasiswa mau ujian, ada pamrih untuk supaya mudah menjawab soal, digampangkan. Jadi gitu. Terus kemudian itu semua diharapkan oleh Allah Ta'ala. Terus dalam rangka itu, dia sholat duha. Dia tilawah dulu. Dia zikir, istighfar, doa. Yang menggerakkan dia untuk itu tadi pamrih. Pamrih supaya lulus dapat nilai tertinggi. Itu juga ikhlas. Jadi gitu. Seperti biasa ya di sekolah-sekolah Islam itu sudah cukup umum. Ketika siswa-siswi sedang ujian, hari-hari ujian itu ada di antara orang tua mereka, bapak atau ibunya, itu yang membersamai. Jadi putra-putrinya masuk ruang ujian untuk menjawab soal, bapak atau ibunya masuk masjid iktikaf. Salat duha, tilawah Al-Quran, zikir, doa, istighfar. Dan itu ditepatkan. Hampir berbareng dengan putranya masuk ke ruang ujian. Tanya kepada bapak ibu itu, mengapa kok senggetu itu salat duhanya, tilawahnya? Ya, saya ingin anak saya lancar menjawab soalnya. Jadi salat untuk itu. Termasuk anaknya mau ngelamar ke pekerjaan, Masya Allah. Bapak ibunya tirakat puasa Senin Kemis. Itu biasanya dikatakan nirakati anaknya. Jadi kalau itu, bahwa itu adalah wasilah sarana yang dia lakukan. Dalam mereka berharap rahmat Allah untuk anaknya, itu ikhlas. Nah, nanti yang berbeda itu barangkali levelnya. Antara seorang salat duha 2 rakaat yang menggerakkan dia salat duha, mudah-mudahan rezekinya lancar. Dia dagang itu dagangnya laris sehingga dapat keuntungan 1 juta 2 juta tambahan seperti itu. Ikhlas. Tapi level ikhlasnya mungkin beda kalau dibandingkan dengan orang yang salat duha itu yang dipamrihkan itu adalah 1 kamar di surga. Misalnya gitu. Atau berharap Allah lebih mencintainya. Allah lebih meridhoinya. Sama-sama ikhlasnya, tapi level ikhlasnya tidak sama. Ini ikhlas, itu juga ikhlas, tapi itu lebih tinggi. Gitu. Nah, yang disebutkan oleh para ulama biasanya seperti ini. Bahwa hendaklah apa yang wajib dimiliki oleh seorang mukri dan qari. Mukri itu ustadz, guru, pengajar Al-Quran, pengajar qiraah. Qari itu adalah pembacanya yang masih belajar. Itu ayak sida bidzalika ridallahi ta'ala. Karena di sini itu hanya disebutkan yang diinginkan hanya ridho Allah, bukan yang lainnya. Biasanya gitu kan. Jadi udah ridho Allah, tidak yang lain-lainnya. Jadi gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa itu adalah level tertinggi dalam keikhlasan. Nah, kalau kita hanya dibatasi di situ, nggak ada yang masuk. Nggak saya masuk. Nah, itu artinya sehingga itu tadi. Terus di samping juga ada faktor khauf selain roja. Itu khauf karena takut kepada Allah, takut dosa
dari Allah, takut ancaman Allah, takut siksa Allah Ta'ala. Itu ikhlas semuanya. Makanya kan yang terkenal dalam mencontohkan ikhlas biasa dinisbatkan kata-kata yang katanya dinisbatkan kepada Rabi' al-Adawiyah itu kan, itu saya sangat tidak percaya bahwa itu dari beliau. Jadi karena itu salah, dikatakan bahwa ya Allah, jadi aku beribadah ini sama sekali bukan karena ingin surgamu, dan juga bukan karena takut kepada nerakamu, tapi murni karena cinta kepadamu. Jadi itu nggak mungkin, karena Rabi' al-Adawiyah itu seorang ulama, di samping zuhud dan wara, itu seorang ulama. Ini dari orang awam saja itu jadi awam paham dikit nggak akan, apalagi dari ulama. Semua orang tahu itu salah, fatal. Jadi artinya bahwa sederhana saja. Doa-doa yang kita bacakan tiap hari dalam sholat, di luar sholat, meminta surga, berharap surga, terus berlindung dari api neraka, minta dijauhkan dari api neraka, dengan rasa takut kepada neraka. Itu yang doa-doa itu dari siapa? Bukankah itu dari Nabi semuanya? Contoh dari Nabi, meminta surga. Beliau ketika baca Al-Quran, setiap melewati ayat di situ disebut surga, berhenti dulu. Berhenti membaca, berdoa khusus meminta surga. Terus membaca ayat, melewati ayat azab, berhenti dulu berdoa, minta perlindungan dari azab Allah. Yang kemudian kita ikuti, kita contoh, itu dari beliau semuanya. Jadi gitu. Dan ayat Quran, ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk mintalah surga, berharap kepada surga, rindulah kepada surga, dan juga takutlah kepada neraka, mohon perlindungan dari neraka, itu Allah. Jadi yang nyuruh kita berpamrih kepada surga itu. Nah, yang salah apa? Yang salah itu mempertentangkan antara motivasi ingin mendapatkan surga, terhindar dari neraka, dan motivasi cinta. Itu satu paket. Kita beramal ibadah ya karena cinta, yang karena berharap, ya karena itu. Jadi gitu. Jadi itu sama semuanya. Gambarannya itu kayak orang tua ya. Anak terhadap orang tua. Jadi ya saya kira orang tua yang normal itu ya tentu dalam batas ya. Itu senang ketika bisa memenuhi kebutuhan anaknya itu butuh kepada dia, dan ini itu. Di samping di saat yang sama mencintai. Jadi ada jadi seperti itu. Jadi itu ada dalam batas tertentu. Jadi ya, nah, jadi seperti itu insya Allah. Yang jelas bahwa ikhlas, tinggal pembahasan ikhlas ini yang memang jadi yang harus, dan secara umum bahwa ini faktor keikhlasan ini dengan makna-makna yang kalau kita baca di sini itu memang kutipan-kutipan dari para ulama, khususnya dari para ulama-ulama zuhud terdahulu, itu memang ya levelnya tinggi-tinggi semuanya. Makanya mengapa tadi saya sebutkan, ya artinya kalau kita bisa ke level itu ya tentu kita berharap ke sana. Tapi saya jangan sampai kemudian salah ini, bahwa yang beliau sebutkan itu rata-rata memang itu tadi. Jadi ini bahwa level yang sangat tinggi dalam keikhlasan, tapi kita jangan khawatir. Sambil kita berusaha untuk mencapai ke level-level itu sebisa mungkin, itu kita perlu tahu bahwa jadi ada level-level keikhlasan yang tingkatnya lebih rendah. Itu mungkin menyemangati kita. Jadi sambil kita berharap dan berusaha untuk bisa mencapai yang lebih tinggi, itu kita juga tidak terlalu ketakutan. Ini kok saya nggak pernah masuk dalam definisi keikhlasan sama sekali.
Itu ada semuanya, insya Allah begitu. Yang jelas bahwa ini aspek aspek kayaknya begitu, insya Allah. Nah, di sini disebutkan bahwa di pasal kedua ini mungkin kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan untuk memperjelas. Wayam bagi Allah yaksida bihi tawassulan ila aradin min a'radi ila gharadin min aghradi dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilaihi aw nahwi dzalik. Dan hendaklah dia ini pengajar ya. Jadi guru Al-Quran itu tidak menghendaki atau tidak menginginkan dengan apa yang dilakukannya mengajarkan Quran itu dalam rangka untuk bisa mencapai salah satu kepentingan duniawi, salah satu materi duniawi berupa harta, kepemimpinan, kepentingan duniawi, atau ketokohan, atau mungkin ketinggian derajat di mata manusia dibanding dengan dibanding para sejawatnya, atau ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau agar supaya manusia itu lebih perhatian kepadanya dan semacam itu. Nah, di sini yang tadi kita sebutkan. Jadi artinya bahwa memang supaya ini itu semuanya, tapi tadi kita katakan bahwa ketika misalnya ingin dapat itu, gimana konkretnya ini? Saya ingin menjelaskan bahwa ketika ini semuanya, apakah begini misalnya orang punya keinginan dapat harta, terus kemudian misalnya kok termasuk ada minat untuk sebagai pemimpin penguasa, atau minat untuk untuk menjadi tokoh, kemudian dikenal. Jadi, atau misalnya bahwa ingin unggul dibanding dengan teman-temannya. Jadi gitu. Itu apakah mutlak kemudian bahwa itu kontra ikhlas? Itu berarti riya, dan itu berarti dosa dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebutkan adalah bahwa itu semuanya iya ketika terlepas dari keterkaitannya dengan Allah, keterpautannya dengan Allah. Jadi itu keterpautannya dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa kalau itu sebagai motivasi utama. Jadi itu sebagai motivasi utama, sebagai niatan utama, atau jangan-jangan malah satu-satunya. Jadi gitu. Sementara ketika kita kan biasa kan melakukan sesuatu itu banyak. Niat dalam arti keinginan, harapan itu kan banyak. Artinya, nah, jadi yang dimaksudkan ketika keinginan untuk bisa mendapatkan kepentingan duniawi tertentu itu memang dominan, atau bahkan itu satu-satunya. Terus ingin mendapatkan itu murni karena itu. Jadi gitu. Menita-minta. Memang hanya karena itu. Kalau kita ambil contoh sekarang. Konteksnya misalnya bahwa ya orang bisa dikenal, disukai orang. Itu khususnya di bidang di dunia politik sekarang ini. Bahkan di dunia dakwah. Jadi ada rekayasa
rekayasa tertentu yang itu biasa dilakukan dan perlu dilakukan agar supaya apa? Itu agar supaya lebih dikenal. Jadi, nah, babnya itu adalah bahwa itu tidak dengan sendirinya. Jadi dari awal dia lebih, kalau terkenal murni untuk kepentingan dirinya, kalau nanti saya ini akan berarti saya menjadi hebat itu. Tapi ketika berusaha supaya dikenal dan kadang-kadang malah disetting, malah di ini itu karena agar supaya dakwah yang disampaikan itu bisa lebih diterima, lebih luas. Jadi ada penokohan gitu, tak disetting, termasuk supaya banyak pengikutnya, banyak ini ya itu. Sekarang kan menjadi tujuan tersendiri. Tapi itu tadi yang itu merupakan riya dan itu kontra ikhlas ketika itu sebagai ghayah. Ini alat ukurnya, itu sebagai tujuan akhir, hanya itu. Tapi kalau itu sebagai wasilah, kenapa kok saya melakukan ini agar supaya ibaratnya supaya peminatnya banyak, jamaahnya banyak, itu karena apa? Ya karena supaya dakwah kita lebih manfaat. Jadi tujuan intinya dakwahnya. Jadi, tapi untuk itu perlu dukungan. Nah itu yang saya katakan. Pertama, bahwa ada Allah di sana, bahwa semuanya itu maksudnya bahwa yang diharapkan Allah. Yang kedua adalah bahwa yang dikatakan ini kontra terhadap ikhlas, termasuk riya, itu ketika ambisi atau keinginan-keinginan, minat-minat terhadap kepentingan keuntungan duniawi berupa harta, kekuasaan dan seterusnya itu memang murni itu sebagai tujuan. Nah, ada yang lainnya. Memang kita meniatkan itu, tapi meniatkan itu sebagai wasilah untuk tujuan yang lebih besar. Insya Allah gitu. Untuk tujuan yang lebih besar, dan insya Allah itu tidak masalah. Jadi saya kira itu secara umum, insya Allah. Iya. Ini sampai jam berapa? Nah ini, jadi ini semuanya di pasal 3 juga begitu, memberikan warning, peringatan, waliyahdzar kulal hadzari man qasduhu atakatsur bi kathratil mustaghirina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Jadi hendaklah waspada dengan kewaspadaan yang sungguh-sungguh, yang sepenuhnya, seseorang yang tujuan utamanya, jadi tujuan utamanya itu adalah hanya, ini guru ya, hanya agar dia punya murid banyak. Jadi orang yang datang itu banyak dan seterusnya itu. Jadi itu semuanya itu ketika itu menjadi tujuan. Tujuan. Jadi tujuan sebagai tujuan butuh, ya sudah, hanya itu. Nah, tapi hukumnya bisa berbeda ketika hal itu bukan merupakan, jadi itu bukan tujuan, tapi itu adalah sarana untuk tujuan yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih mulia. Insya Allah gitu. Ya, contoh misalnya seseorang yang mengajar Al-Quran digaji. Pertanyaannya kan gini, apakah hukum menerima gaji dari mengajar Quran itu haram? Para ulama rata-rata itu antara hukum kalau murni pendekatan fikih rata-rata nggak masalah, boleh, mubah. Yang sudah memasukkan unsur tasawuf atau unsur zuhud di situ biasanya makruh. Itu antara mubah dan makruh. Yang lebih kalau mubah kita sendiri berarti syar'i, boleh. Nah, sekarang itu boleh.
Ya bahkan kan tidak hanya pengajar Quran, pembaca Quran, imam muadzin. Apalagi di Timur Tengah, di Arab Saudi itu Masya Allah. Jadi hanya imam itu cukup untuk menghidupi keluarganya. Nah, apakah berarti kita katakan, loh, apakah berarti orang itu sholatnya itu kalau dikatakan bahwa itu sebagai pembatal niat sholat menjadi imam, itu kan berarti imam tadi itu nggak ada yang sah sholatnya atau nggak ada yang diterima. Nah, itu tidak. Kita katakan bahwa dia mendapatkan itu syar'i atau tidak. Boleh itu secara syar'i. Boleh. Nah, setelah itu kalau boleh, itu berarti nggak boleh kita jadikan sebagai tolak ukur untuk keikhlasan. Nanti dia hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi ya dia sebagai imam, yang ini boleh nerima, halal. Tapi apakah dia ngimami murni hanya karena itu? Jadi gitu. Selebihnya ya dia salat lillahi ta'ala dan seterusnya seperti itu. Ya udah, itu udah tersingkir, dilupakan. Makanya mengapa seseorang ketika melakukan apa saja, termasuk dalam bekerja, yang pekerjaan itu bergaji, itu tetap dia agar supaya apa yang dilakukannya itu bernilai ibadah, itu tetap bagaimana dia menghadirkan apa itu jadi lillah karena Allah tadi itu dalam setiap pekerjaan. Yang pekerjaan itu juga bergaji, tapi jangan sampai kemudian hanya karena itu. Jadi masa guru misalnya setiap ngajar itu ingat gaji. Jadi berangkatnya itu. Jadi berangkatnya itu, ini saya berangkat hanya karena digaji, kalau enggak saya enggak berangkat. Insya Allah apalagi pengajar Al-Quran itu udah lupa. Ya bagaimanapun tetap mungkin nanti ada upahnya. Ya kayak contoh misalnya ya sekarang gini aja, yang paling dekat dengan kita mungkin khususnya para ustadz itu khutbah, ceramah, kajian, amplop. Apakah adanya amplop otomatis berarti ustadz itu enggak ikhlas? Jadi, nah sekarang babnya adalah apakah amplop itu hukumnya haram atau mubah? Jadi ya secara umum seperti itu. Nah, terus apakah dengan adanya amplop otomatis merusak dakwahnya ustadz itu? Jadi itu saya kira ustadz manapun tahu persis, bisa beda-beda. Memang ada yang rusak, tapi tidak sedikit yang tidak. Kembali kepada ustadz itu. Nah nanti ustadz itu, penceramah itu, kiai itu, ulama itu yang masing-masing punya cara gimana menjaga hatinya. Jadi gitu. Saya punya cara, Ustadz Agung punya cara, Ustadz Muhammad punya cara, Ustadz Abdul Samad punya cara, Ustadz yang lainnya apalagi Ustadz Adi Hidayat punya cara, Ustadz Abdul Samad punya cara. Jadi yang terpenting itu, jadi itu tadi syar'i, nah selebihnya ini amal hati. Jadi, nah orang yang betul-betul memang ya karena ini, hanya karena itu baru. Kalau tidak, itu tidak. Dan itu yang mendorong dia setiap melakukan setiap pekerjaan. Saya kira seperti itu. Ya untuk semua ya dalam aktivitas dari kalian semuanya di dalam pengiriman dana seperti ini, seperti itu. Jadi ya ini udah kita bekerja. Jadi tapi kan kita ingin di saat yang sama apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah di situ yang kita katakan bahwa kita harus memiliki tujuan yang lebih besar, yang lebih asasi, sehingga apa-apa yang bernilai duniawi itu akhirnya berubah menjadi sarana bukan tujuan. Itu caranya untuk supaya memadukan jadi sementara yang disebutkan para ulama termasuk dalam kitab ini terkait dengan definisi dan contoh-contoh keikhlasan itu, dan contoh yang tidak ikhlas itu adalah untuk level-level yang memang tinggi di antara para ulama. Insyaallah begitu. Ya saya kira itu ya.
Ini waktu kita kalau kita lanjutkan, jadi kita baca 3 pasal secara singkat, insyaallah. Silakan mungkin kalau nggak tahu ini waktunya masih ada atau enggak, saya serahkan kembali. Baik, alhamdulillah. Syukron katsiron atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Karim, Ustaz Mudhafar. Di sini saya cek bahwasanya asar 14.50 Ustaz. Jadi masih ada waktu sedikit. Baik. Sambil menjawab pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh beliau sekilas saya simpulkan bahwasanya di sini pada bab keempat kita membahas bersama-sama dalam kitab ini, yakni tentang adab daripada al-qari wal mukri, seperti itu. Dan disampaikan oleh beliau tadi bahwasanya ghayatul maksud, tujuan utama, the main driven point atau tujuan inti daripada niat kita, maksud kita sebagai qari atau mukri, yakni lillahi ta'ala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat-niat yang berbau rahmat ukhrawi. Seperti itu. Itu lebih utama dibandingkan niat-niat yang rahmat duniawiyah. Seperti itu. Dan juga senantiasa kita sebagai qari dan mukri, kita harus senantiasa menjaga hati dimanapun itu, karena banyak wasilah-wasilah yang kadang menjadi cobaan kita, baik berupa aljah, pangkat, kemudian almal, uang, harta, ataupun sana'un nas tadi, yakni dielem oleh manusia, kemudian masyhur, kita menjadi orang yang masyhur juga kadang itu, kalau selannya dikit itu menjadi ghayatul maksud, tujuan utama. Padahal yang utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik via Zoom maupun yang lain. Kurang lebih ada 3 pertanyaan. Yang pertama saya bacakan dulu terkait dengan adab. Namun ini adabnya itu mungkin lebih ke etika atau akhlaknya, Pak Ustadz. Ya. Jadi pertanyaannya tentang adab taklim dalam bentuk online atau Zoom, apa saja yang perlu diperhatikan, Ustadz? Seperti itu. Ya sebetulnya secara umum sama ya. Jadi ya ada yang sama, ada yang beda. Jadi kalau yang sama, kalau ini kan belum kita belum kita lanjutkan secara umum. Jadi ya secara umum itu majelis apa? Jadi adab dalam majelis ilmu itu secara umum tetap dijaga. Artinya bahwa niat, terus kemudian kesungguhan, artinya bahwa perhatian, itu semuanya. Artinya secara umum, terus kemudian sifat-sifat tawadhu, semangat memang ingin belajar, ingin mencari ilmu, mendapat manfaat, seperti itu. Jadi terus ya kalau dalam hal apa ya? Jadi lebih fokus. Jadi lebih ke situ. Lebih ke situ. Sementara mungkin kaitannya dengan etika adab dalam hal misalnya bahwa apakah apa itu, jadi misalnya tentang di Zoom misalnya bahwa itu biasanya ada yang begitu. Terus agar supaya bisa mengikuti semuanya, sehingga mungkin apa ya, tetap kita ya di sini babnya tampilnya kita. Kalau misalnya kita duduk kan, ya mungkin kalau dalam majelis yang offline itu kan memang secara physically kan, sampai ke level duduk bagaimana dan sebagainya seperti itu. Tapi ketika kita daring kan yang mungkin yang umum itu adalah dengan menampilkan video. Tapi seperti ini itu kadang-kadang juga relatif sifatnya. Jadi artinya bahwa apakah memang kemudian ini ya lebih ke kesepakatan bersama. Memang bagaimanapun itu lebih sempurnanya, tapi apakah itu mutlak, relatif. Jadi apa itu mutlak, itu relatif. Memang kalau kita bicara dalam konteks sempurnanya ya sudah, agar supaya kesan kita belajar bersama, insya Allah seperti itu paling tidak itu lebih kalau saya tidak mutlak, kembali kepada bisa kesepakatan kesepahaman, tapi memang kalau bisa semuanya itu lebih sempurna dan lebih baik. Terus satu itu. Terus selebihnya ya seperti
interaksi, tanya, jawab itu saya kira secara umum sama. Jadi etika umum. Yang jelas ya apa itu semua hal yang terkait dengan tujuan manfaat proses pembelajaran, soal itu menunjukkan kesungguhan, lalu kemudian yaitu adab timbal balik dalam konteks saling menghormati. Saya kira itu sih secara umum, insyaallah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan pertama yang telah dijawab. Dilanjut pertanyaan kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya ikhlas itu kalau diperinci lagi, itu ada ikhlas karena cinta Allah, syukur Allah, semangat kepatuhan, dan juga ada roja dan khauf di dalamnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan bahwasanya itu untuk memaintenance ikhlas kepada diri sendiri, Ustadz. Nah, ini pertanyaannya, kalau ikhlas ini apakah bisa dirasakan? Nah, apakah keikhlasan kita sebagai qori atau sebagai mukri atau bahkan sebagai amil deki gitu ya? Apakah keikhlasan kita tuh bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar? Nah, misal bisa dirasakan tuh kadang gambarannya seperti apa, Ustadz ya? Kalau keikhlasan itu Ini bisa konteksnya dirasakan. orang lain ya? Iya, oleh murid atau mungkin oleh mustahik gitu ya? Ya mungkin ada, cuman indikasinya yang agak sulit. Jadi artinya bahwa jadi dan susah untuk didefinisikan. Jadi artinya bahwa secara umum mungkin ada, jadi tapi tidak mutlak, tidak bisa kita inikan. Karena apa? Karena kalau kita bicara ini terus kemudian cenderung untuk memutlakkan, itu nanti ujung-ujungnya malah negatif. Jadi kita jadi sibuk meriksa. Jadi mirip dengan diri kita sendiri juga kan. Kalau diri kita sendiri itu jadi kalau sikap kepada orang lain kan husnudzan. Jadi bagaimanapun itu kita husnudzan, insyaallah ikhlas nih. Contoh kayak gitu kan. Karena begitu kita mengarah ke tadi agak mendetilkan itu nanti malah negatif. Nah, kalau kepada diri sendiri itu muhasabah. Kita muhasabah. Nah, nggak ada yang bisa kita mutlakkan. Cuman mungkin kita juga bisa merasa. Jadi merasa tapi nggak bisa kita mutlakkan. Maka yang kita harus punyai itu pokoknya kita ada usaha, gitu. Sebisa mungkin bagaimana caranya gitu. Yang kedua adalah harapan dan doa setelah itu. Jadi ambil sebagai contoh, kita mau sholat asar nanti insya Allah gitu. Itu kita sambil menyiapkan diri, kita wudhu, berangkat ke masjid atau di mana kayak gitu. Itu terus kita periksa, kita berusaha sambil kita doa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah memberikan menjaga hati kita supaya ikhlas. Setiap kayak gitu. Jadi gitu. Nah setelah selesai itu nggak ada yang bisa mengatakan, meskipun kita bisa merasa bahwa sholat saya tadi itu kok saya lebih tenang ya daripada yang tadi atau daripada yang kemarin, daripada kayak gitu. Mungkin ada begitu. Nah, cuman tetap tidak bisa kita mutlakkan. Sehingga kita untuk sebelumnya itu kita berusaha, berikhtiar. Untuk yang sesudahnya itu yang ada pada kita adalah ada rasa kekhawatiran di satu sisi, tapi kekhawatiran yang mendorong kita untuk muhasabah. Jadi, tapi di saat yang sama kita juga harus memiliki roja. Jadi roja. Ya kita bisa merasakan memang ya termasuk dari kualitas salat kita, termasuk saat kita memberi itu kita juga merasakan. Nah di situ yang terpenting adalah, makanya saya selalu menekankan bahwa dalam amal itu lebih fokuslah pada ikhtiar, pada usaha. Karena nilai dari amal itu ditentukan lebih dari usahanya, bukan dari hasilnya. Jadi hasil tetap perlu dan penting sebagai indikator, tapi bukan satu dan bukan juga yang terutama. Yang terpenting itu adalah ikhtiarnya sendiri, usahanya itu sendiri. Nah, usaha tadi itu sebelum melakukannya kita berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin sampai pas melakukannya. Nah, sesudahnya
itu ada rasa di satu sisi rasa kekhawatiran kalau itu supaya kita muhasabah evaluasi dan kita tidak memutlakan. Terus di sisi yang lainnya bahwa kita optimis, kita berharap, kita berdoa, insya Allah gitu. Jadi seperti itu yang ada. Jadi kalau sementara kalau untuk orang lain tadi lebih ke husnudzan, meskipun tadi itu ya kita mungkin bisa juga merasakan biasanya dari hasil dari kalau amal kita sendiri itu kok lebih terasa dimudahkan, terus kita lebih plong, lebih ini itu. Nah itu ke orang lain itu mungkin bisa, tapi tidak bisa kita mutlakkan dan kita tidak fokus ke sana. Karena ketika kita lebih fokus ke sana nanti justru ujung-ujungnya malah negatif, kontraproduktif, insyaallah. Oke, baik. Dan ini pertanyaan terakhir Pak Yai terkait niat. Niat dengan sadar atau niat tidak sadar dalam melakukan kebaikan itu apakah sama pahalanya Pak Kiai? Dalam artian ketika kita mau kerja, kita niat dulu, niat kerja gitu kan, sama langsung berangkat kerja, nah itu apakah di mata Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya sama atau harus niat dulu atau bagaimana Pak Kiai? Ini bentuk niatnya ya. Ya, mengucapkan Jadi, mungkin ya. Mengucapkan bukan, niat gitu. bukan. Artinya bahwa kalau untuk itu tidak ada tidak ada beda yang signifikan. Kalau itu kan niat seperti yang dalam definisi para ulama fikih itu hanya berlaku dalam amal-amal ibadah ritual. Yang punya konsekuensi sah tidak sah secara syar'i. Jadi gitu. Tapi kalau kaitannya dengan nilai, jadi artinya bahwa nilai misalnya kerja tadi itu kualitasnya, nanti termasuk juga efeknya, jadi gitu. Terus kemudian pahala ibadah, nah di situ bukan niat nawaitu. Karena kalau niat nawaitu tertuju kepada amal ibadah ritual lah, itu menyengaja secara dengan dalam bentuk mendefinitifkan. Jadi misalnya saya sholat, sekarang saya sholat. Itu saya sholat 2 rakaat, saya dengan niat itu maksudnya apa? Saya menentukan sholat ini saya sholat apa. Jadi gitu loh. Apakah sholat tobat atau sholat hajat ataukah sholat jadi apa? Istikharah. Yang mungkin kan gitu kan? Atau sholat mutlak. Nah gitu, itu harus antum harus menentukan. Antum harus tentukan. Jadi khususnya yang sifatnya muqayyad ya, yang sifatnya mungkin apalagi yang wajib. Atau sunnah yang sifatnya muqayyadah. Yang tertentu gitu, itu perlu didefinitifkan. Kalau tidak, itu nggak sah. Berarti karena antum berarti tanpa niat. Jadi seperti itu gitu. Jadi, nah itu babnya gitu. Tapi untuk kita kerja nggak ada nawaitu khusus gitu, tapi itu ya nggak ini. Nah, tapi penting untuk menghadirkan hati dan niat itu, tapi bukan dalam arti oh saya mau nawaitu saya kerja gitu. Jadi gitu. Tapi yang terpenting lillahi ta'alanya. Jadi artinya bahwa antum ingat Allah di situ. Ingat jadi berangkat itu ini ibadah. Terus saya kerja ini adalah menunaikan amanat. Saya sudah akad di sini. Tanggung jawab saya anggap. Jadi seperti itu. Ada niat ibadah. Jadi niatnya ibadahnya. Jadi ya ibaratnya ya Allah ini saya mau berangkat dalam rangka ibadah kepada Engkau. Baik ibadah sebagai sarana. Saya mencari rezeki untuk keluarga atau apa kayak gitu. Atau ini adalah memenuhi amanat karena saya sudah punya akad. Harus saya tunaikan. Atau saya sudah punya bahkan dari akad selama ini itu saya sudah punya bagian tugas yang harus kalau tidak saya tunaikan saya berdosa. Harus saya menunaikannya seperti itu contoh gitu. Jadi seperti itu. Ini menghadirkan zikrullah, ingat Allah pada saat itu. Jadi bentuknya tadi itu bahwa motivasi kita ini kan. Motivasi kita, dari landasan kita. Baik ini memang kewajiban kita. Baik ini amanat kita. Sehingga kita menunaikan amanat itu karena Allah Ta'ala. Semua konteksnya karena Allah Ta'ala. Atau ini adalah wasilah untuk saya bisa hidup lebih ini. Wasilah untuk saya bisa dapat rezeki. Jadi seperti itu.
Jadi bukan nawaitu dengan insya Allah saya niat bekerja. Ya enggak. Yang jadi Bapak. Jadi ada makna khusus yang dihadirkan. Intinya tuh niat itu bahwa zikrullah saat kita mau berangkat kerja atau saat kita kerja. Jadi baik dalam rangka ini juga bagian dari ibadah. Jadi gitu. Dengan saya bekerja, saya dapat rezeki yang halal, saya bisa menghidup. Jadi contoh kayak gitu. Atau termasuk niat dalam arti bahwa ini kalau bukan karena Allah yang nolong saya untuk saya melangkahkan kaki ini menuju ke langkah 1000 sampai ke tempat kerja saya nggak akan itu. Jadi ingat itu. Jadi baik terucap atau tidak, tapi nawaitunya itu berupa kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Mudah-mudahan Allah makanya disertai zikir di situ. Bukan kata-kata nawaitunya. Jadi tapi zikirnya itu yang berangkat kerja zikrullah. Jadi gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu yang benar. Jadi terus isti'anah billah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi terus tadi menata bahwa ini adalah wasilah untuk tujuan yang lebih besar lagi dan seterusnya. Jadi lebih ke situ insyaallah. Bukan seperti tadi, seperti usolli fardhu asr dan seperti itu. Kalau untuk itu penting dan syarat sah karena memang untuk ibadah ritual ini sah tidak sah. Sementara sah tidak sah menurut hukum Allah. Dalam kerja mungkin juga ada kan. Jadi misalnya bahwa ini kalau telatnya sampai setengah jam itu tidak sah, berarti nggak dianggap hari itu masuk. Itu itu aturan kantor atau aturan perusahaan atau aturan ini babnya nggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi hubungan dengan Allah tanggung jawabnya berarti kamu nggak menaikkan tanggung jawab. Ada di situnya. Jadi seperti itu ininya insyaallah. Jadi kalau nawaitu saat mau kerja itu konteksnya zikrullah. Terus kemudian dihadirkan nuansa ubudiyah itu dalam hati. Jadi itu yang baik dalam konteks isti'anah. Makanya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ta'ala. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi ada mengawali setiap kerjaan dengan ingat Allah. Nah terus menghadirkan makna imani, rohani di situ. Baik dalam konteks minta tolong, minta bimbingan, minta hidayah, minta keselamatan. Jadi seperti itu. Atau dalam konteks bahwa tadi membawa pekerjaan ini sebagai wasilah ibadah, sebagai wasilah mendapatkan rezeki yang halal, sebagai jadi seperti itu. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih jazakallah khairan katsir atas 3 pertanyaan yang telah dijawab oleh beliau di kesempatan kali ini, dan sampai jumpa kita semua di kesempatan bulan depan bersama beliau lagi. Dan akhirnya waktu menunjukkan pukul 2.41, mari kita bersama-sama menutup agenda kita di siang hari ini yang akan dipimpin langsung penutupan oleh beliau dengan doa semoga apa yang kita lakukan di sini berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa kepada beliau kami persilahkan. Ibarakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu ya fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin hasbuna wa ni'mal wakeel. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa auladina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina. Allahumma inna na'udzu bi'azamatika min an nughtala min tahtina.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.